أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa udah nggak asing lagi ya dengan Isa dan Hasan. Alhamdulillah. Selama bulan puasa kemarin beliau sempat menghiasi layar kaca chatting YM dan sudah membuat jutaan pemirsa di tanah air ini menangis haru. Bagaimana seorang Isa bisa mengajarkan kita yang sehat, ternyata kita nggak ada apa-apanya. Di tengah lumpuhnya beliau menghafal Quran dan selesai dalam waktu 9 bulan. Hasan juga Masya Allah. Isa saudara bukan, adik bukan, kakak bukan, ponakan bukan, tapi mau nemenin ke kamar mandi, mau megangin, mau kemudian nurunin, mau ngegendong, mau kemudian nemenin lah, subhanallah. Sehingga Allah berikan keberkahan buat beliau-beliau ini. Beliau kemudian diberangkatkan umroh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan saya jual, saya bayar tuh buat biaya umrohnya beliau nih. Beliau berdua dengan Bibi ya? Bibi. Dengan Bibi satu bertiga. Jadi alhamdulillah udah laku tuh saya bayarnya. Dibayar 65 juta. Subhanallah, padahal saya bayar itu harganya setengahnya lah ya. Mungkin kalau dijual sekarang nggak laku setengahnya pula. Tapi karena niatnya karena Allah dibeli 65 juta. Subhanallahnya nih Sa. Mas ini subhanallahnya motornya dipulangin lagi ke saya. Subhanallah. Jadi katanya saya ini ibu-ibu dan nenek-nenek udah tua. Jadi saya nggak perlu motor Ustadz. Jadi motornya saya beli, saya pulangin lagi ke Ustadz. Duitnya saya transfer. Langsung ditransfer 65 juta. Buat berangkat beliau bertiga. Ya. Denny kemana ya? Ada yang tahu? Ada yang lihat Denny? Tahu. Assalamualaikum. Woi, waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Wah, Hasan. Hasan. Sehat, Hasan. Alhamdulillah. Ketemu lagi. Muhammad Isa, apa Iya. kabar Isa? Sehat-sehat. Sehat. Luar biasa sehat. Senang banget kedatangan lagi Pak Ustadz ya. Pak Ustadz sehat Pak Ustadz? Sehat, Iyalah. alhamdulillah. Rada-rada aja. Rada-rada apa tuh? Rada-rada ada flu. Flu. Dan yang paling Dan ingat dari Isa apa? Isa berkesan banget episode waktu Isa karena waktu itu Isa bisa hafal Quran hanya dalam waktu 9 bulan. Terus ada hajat yang ingin Isa lakukan, akhirnya alhamdulillah bisa terlaksana segera. Nah, hari ini kita menghadirkan Isa untuk cerita tentang prosesnya itu loh. Proses. Proses ngapal Qurannya. Nah. Di mana dia bersepi-sepi dengan Allah kan? Saya selalu terngiang-ngiang dan ingin kembali mendengar dari Isa. Pas Pak Ustadz sama tema kita romantisme dengan Allah. Masya Allah. Iya. Gimana Sa? Waktu itu 9 bulan tapi Isa bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Bismillah. Waktu itu pertama ada perubahan yang signifikan waktu mulai awal Syawal atau setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Pas Syawal itu, bulan Syawal, bisa menekadkan diri, mengazamkan diri untuk menjadi lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Asalnya kan kalau sebelum Ramadan itu setoran hafalan cuman sehalaman per hari, terus Qiyamul Lail juga kadang-kadang ada bolongnya,
Terus kadang-kadang pas injury time 15 menit sebelum adzan subuh gitu. Nah, dari situ bagus tuh. Ada yang kayak mulai 2 jam setelah subuh. Sekalian subuh. gitu. Nah, dari situ wah, Isa harus tekad ya. Ya, harus nyari jalan keluar nih untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Gitu. Selama digembleng di bulan Ramadan, selama kita di karantina di bulan Ramadan, harus ada bekasnya setelah Ramadan itu. Siapa yang ngarantina? Ya Ramadan lah. Oh, Allah yang mengkarantina kita di bulan Ramadan. Maka di mana kita sebelumnya merupakan ulat yang membuat orang yang melihat geli, bahkan orang yang memegangnya gatal-gatal, maka kita harus bermetamorfosis menjadi sebuah kepompong. Nah. Ya, di bulan Ramadan itu kita menjadi sebuah kepompong. Dan setelah Ramadan, bulan Syawal dan setelahnya, maka kita harus menjadi kupu-kupu yang indah, yang enak dipandang mata oleh orang lain, yang asalnya kita dilihat saja geli, apalagi kalau dipegang membuat mereka gatal, maka kita harus menjadi kupu-kupu setelah Ramadan itu, menjadi membuat mata orang itu senang. Ya, senang gitu. Nah, jadi tuh, udah jadi kupu-kupu yang indah. Kemana terbangnya kupu-kupu itu? Kita lanjutin ntar. Tetap di chatting dengan YM. Terima kasih masih bareng kita di chatting dengan YM. Tat, sama Allah kita harus romantis juga ya Pak Ustadz ya? Iya, karena emang kita ini kan dikangenin oleh Allah ya. Kita ditungguin oleh Allah di tempat yang ramai. Kita nggak datang. Di mana tuh? Di masjid. Di masjid. Allah samperin kita di tempat yang sepi, kita pun nggak datang juga. Di mana tuh? Di kamar. Kita tidur. Subhanallah. Karena kelezatan hidup ya. Kadang-kadang kita tuh jadi tidak bisa menikmati lezat yang lebih lezat daripada apapun, yakni sholat malam itu. Kadang-kadang saya juga nggak bisa tuh menikmati sholat malam ketika dulu rumah masih bocor gitu. Asik tuh, lagi gelar sejadah. Terus air mata berlinang gitu. Tapi bukan karena air mata, karena bocor dari atas. Tetes, iya tetesan. Terus romantisme salawat saya pernah. Jadi begitu bocor, istri saya megangin bak sama saya gitu. Jadi ini bocor kan tuh, tes. Ini baknya di sini Den. Saya jadi bak ya. Ini nih baknya. Jadi netes kan? Terus istri saya sama saya megangin sini. Terus kita berdoa gitu, megangin bak. Iya. Bak yang gede tuh, yang merah. Yang buat nyuci. Yang buat nyuci itu. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan kau kasih saya rumah yang kagak pakai bocor. Akhirnya bak itu jadi rumah. Agak, akhirnya banjir kemana-mana. Dan saya bilang sama istri saya waktu itu, ini istri saya lagi ngeliat nih di rumah. Saya bilang sama mertua saya waktu itu serumah sama mertua. Saya bilang, kalau ini bak penuh, jangan digeser. Biar Allah tahu bahwa kita perlu bener-bener rumah. Jadi kalau bocor pemirsa, jangan dibetulin. Komplain sama Allah aja. Sekalian. Bener. Sekalian banjir. Bener. Kalau bocor jangan benerin. Kalau rumahnya nggak bocor, bocorin Bu. Nah, tentang romantisme sama Allah. Isa punya cerita nggak? Kalau Isa biasanya ngapain aja sih kalau lagi di masjid atau lagi mendekatkan diri sama Allah? Biasanya kalau misalkan di masjid, pas bangun sekitar jam 3 atau setengah 3, bangun langsung qiyamul lail. Sampai sekitar jam 4 langsung ngafalin Quran sampai salat subuh. Setelah salat subuh ngafalin lagi sampai jam 6 langsung salat syuruk. Salat syuruk 2 rakaat. Kalau ngantuk-ngantuk tidur bentar sekitar 10 menit atau sampai 15 menit, minta dibangunin ke teman. Kalau misalkan takutnya kelewatan gitu, takutnya kelebihan misalnya. Terus beres itu tilawah lagi. Setelah tilawah ngafalin lagi, setelah ngafalin sholat duha.
ngegabungin yang tadi yang dihafal. Di dalam salat duha. Nah, di dalam salat duha. Terus kalau beres salat duha biasanya ke air dulu. Biasanya nge-SMS. SMS gendong. Ya, pesan. Hasan sama Hasan. Biasanya ke teman-teman yang lain juga gitu. Hasan nemenin tuh selama itikaf di masjid 9 bulan tuh nemenin. Ya kadang nemenin kan banyak ya, bukan cuma saya yang nemenin, jadi yang lain juga sama sebenarnya, bukan saya saja gitu yang nemenin tuh. Oh misalnya mau pindah atau mau kemana SMS ke Hasan? Ya makanya itu yang nemenin itu teh Quran dan HP biasanya yang suka di pinggir saya tuh gitu. Jadi takut sewaktu-waktu saya butuh pasti nge-SMS gitu. Hasan jemput aku dong. Oke sayang. Datang Hasan. Gitu ya. Hasan fadilah nemenin Isa apa tuh? Dari Aisyah itu belajar kesabaran, jadi hati ini jadi terpanggil untuk selalu sabar. Banyak sekali yang bisa diambil dari Aisyah ini. Kalau melihat Aisyah tuh, wah luar biasa gitu kesabarannya. Tapi ikut ngapal juga jadinya enggak? Ikut ngapal? Ya. Sekarang udah berapa? Alhamdulillah baru 8,5 juz. Wow, nemenin yang ngapal, jadi ngapal 8 juz. Di pesantren saya, di pesantren ibu dan bapak semua Darul Quran, ini lagi ada seorang profesional muda, wanita karir, sekarang posisinya salah satu manajer di dunia seluler. Gajinya tuh sudah menembus angka kira-kira 50 sampai 80 gitu. Tapi dia cuti ngapal Quran. Karena cuti panjang tidak bisa dikasih, dia mundur buat ngapal Quran. Ini sekarang lagi ada seorang perempuan, seorang ibu, wanita karir, dia rela loh meninggalkan dunia karir di dunia seluler gitu. Terus dengan meyakinkan beliau bilang bahwa harga menghafal Quran itu, harga dekat dengan Quran itu jauh di atas harga apa yang saya dapat dari pekerjaan saya. Itulah pilihan orang-orang yang mungkin jauh lebih hebat daripada kita gitu. Kita masih menyisakan waktu, bukan kita yang menyisakan waktu buat kerja misalkan, tapi kalau buat Allah itulah yang sisa. Kita udah kelar nih kerja jam 5, baru dari kita sholat, ya nggak? Nah itu sisa. Sisa, Allah tuh sisa gitu. Harusnya nggak begitu kan, buat Allah tuh yang paling hebat, yang paling lagi seger-segernya duha, lagi siang-siangnya banyak pelanggan, kita zuhur ke masjid. Kenapa kamu sholat nih jam 5:30? Aduh dari tadi kerjaan banyak. Isa nih inspirasi, masuk buat kita ya Den. Iya. Betapa dia meninggalkan kemudian dunianya untuk kemudian masuk masjid. Dan saya pun menyaksikan, dan kadang-kadang kalau saya ke pesantren ya, saya menyaksikan anak-anak hebat ya. Saya kalau datang ke pesantren kadang-kadang kan jam 2:30 saya ngontrol ya. Itu ada anak-anak tuh tidur Qurannya begini nih. Quran terbuka gitu tidur. Saya datang nih, gitu saya datang saya bangunin. Bangun. Ini lagi nih. Ustaz. Benar tuh. Membahagiakan betul. Saya kalau udah begitu ya nggak bangunin, saya lempengin aja kakinya. Saya lempengin kakinya Den, ya, kemudian dia tidur, saya pijitin kakinya. Kaget tuh dia, langsung dia ngibret lari. Astagfirullah Ustaz, maaf Ustaz, maaf, subhanallah. Ada juga santri yang begini, yang kanan Ustaz. Loh banyak yang begitu. Ya namanya di pesantren ya, kita jadi ayah gitu, subhanallah. Asik. Nah Pak Ustaz, kita juga ada tamu kita nih. Siapa yang tuh? Berikutnya dia senang berromantis dengan Allah juga. Kita undang, ini dia Bapak Kasran. Den, serah terima. Saya terima baknya Bapak Ustadz. Silakan. Saya duduk Kang Denny. Iya silakan Pak.
Apa kabar Pak Kasran? Sehat? Alhamdulillah. Asli mana sih Pak Kasran? Asli Kebumen. Kebumen. Wow. Kebumen, ada yang dari Kebumen? Ada Bu. Oh, sadulur. Sedulure dewek. Kalau yang nggak tahu, Kebumen itu salah satu wilayah di California. Ya. Nah, ujung selatan. Ujung selatan. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Bapak Kasran, tapi nanti. Tetap di chatting dengan YM. Bangun. Auskah? Duha. Sat aja bahal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bentar. Enak banget lagi. Baik banget tuh Pak Rusdi. Allahu Akbar. Kalau rezeki nggak pandai. Makan apaan kan? Ya, ayo kotak. Kagak bagi gua, Kal. Tidur. Ya bangunin. Tadi saat duha gua bangunin. Ya, soal dua kan gua ngantuk. Bagi berapa biji? 1. Tuh, yang bagi? Pak Rusdi. Ya bilang ada 2 kan ada gua, Kal. Gua kan temen lu, apa lu doang sih yang makan? Makanya kalau dibangunin sholat duha bangun. Biar rezeki lu nggak dipatok orang. Ya udah. Elah, Kal. Gua bayar sama lu. Ya, Bil. Apaan buat gua? Gua udah kenyang. Ya udah kenyang lu udah habis. Rezeki lu, Pri. Gua suruh makan kardus. Tidur lagi mendingan. Oke, di samping saya ada Wong Kebumen. Bapak Iya, Kasran. iya. Awalnya dulu mekanik ya, Pak Kasran? Saya dulu mekanik alat berat. Mekanik alat berat. Forklift, yang nantengin toolbox sendiri ke sana sini. Gitu. Alhamdulillah sekarang jadi ya kecil-kecilan pengusaha gitu kan. Masya Allah. Itu karena selalu berromantisme dengan... Insya Allah itulah yang terutama itu. Apa sih yang dilakukan sama Pak Kasran waktu itu? Jadi usahanya sekarang apa? Forklift. Ya, rental forklift, servis. Forklift tahu nggak, Bu? Yang buat ngangkat itu, Bu. Kalau ke supermarket yang Yang dimaksud. kalau begini mah soang, Bu. Sewaan atau? Sewaan, servis, kemudian kita agen tunggal di Indonesia untuk salah satu merek. Agen tunggal? Ya, dari Korea. Dulunya STM? STM, saya disangunin orang tua. Loh sama, Pak. Saya STM. Apa tuh? Maksud Saya STM apa? STM. Saya sekolah teknik mengaji, Pak. Mengaji. Kita mengawali usaha, ya itulah karena keberuntungan sebenarnya. Karena keberuntungan bisa seperti ini. Banyak orang pintar di luar sana, tapi saya lebih beruntung. Ada banyak orang pintar di luar sana, tapi tidak banyak yang beruntung gitu ya? Betul, betul. Ya kuncinya insya Allah 5S itu tadi. Apa tuh? 5S. 5S. S yang pertama syahadat. Syahadat. Kemudian sholat. Sholat. Ya sholat wajib pastilah Iya. gitu kan. Kemudian sholat duha, sholat tahajud. Bahkan di kantor saya Ustaz, saya wajibkan, saya haruskan. Tiap pagi itu sholat duha bersama. Tiap pagi. Itu dia, kalau pemimpinnya sama ownernya, direksinya seperti Pak Kasran Muslim. Insya Allah. Kalau enggak diomelin malah, Pak. Dipotong uang makan bisa Potong jadi. uang makan ya. Terus, Jadi terus. ada S yang ketiga. S yang ketiga, sholawat. Sholawat. Waduh, Yusuf Minimum Mansur sholawat banget 1000 kali sehari. Minimum 1000 kali. Insya Allah. Yang keempat. Yang Allahumma sholli keempat, ala Sayyidina Muhammad. S yang keempat, sodakoh. Sodako. Jadi, Sip. minimum tiap hari kita harus sodakoh. Tiap Tapi hari. bukan senyum, Bu. Kalau senyum ntar kita Senyum lagi sodakoh dapetnya. tiap hari. Ntar dibalas senyum juga. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kemudian S yang terakhir, syukur. Syukur. Itulah kunci suksesnya. Satu apa, Ibu? Syahadat. 2, salat. 3, salawat. 4,
Sodako, 5 syukur. Kalau waktu awal memulai bisnisnya gimana Pak Kasran? Kata orang saya bisnis by accident. Karena kecelakaan gitu. Karena musibah, artinya nganggur. Karena saat itu tahun 97 kan Krismon. Perusahaan yang saya tumpangin goncang. Tapi karena saya punya skill, punya ilmu. Walaupun nganggur, punya toolbox aja satu. Alat kunci, tahu Kang Denny? Kunci tahu? Kunci Inggris. Saya ingat betul yang memotivasi saya untuk mengawalin bisnis ini ya. Karena saya punya kemampuan itu. Kemudian ada salah satu customer gitu kan, saya nggak punya perusahaan Pak, udah namanya perusahaan mau namanya Pak Ijo kayak gitu, jadi Kasran kayak nggak apa-apa, yang penting yang ngerjain Pak Kasran gitu. Nah itulah yang memotivasi saya mengawalin usaha. Sekarang penjualannya berapa forklift? Forklift insya Allah ya kurang lebih 5 unit. Per bulan? Harga forklift kurang lebih 300-an, ada yang 1 miliaran juga. Masya Allah, mahal ya? Mahal, Pak. Rentalnya juga mahal, forklift Pak, sama mobil. Mahalan forklift sama mobil? Iya. Ya kita yang dirental ada 150-an unit. Saya kebetulan kemarin beli 3 ya forklift itu. Alhamdulillah. Iya, dimainin sama si Kun, sama si Hafiz. Mainannya forklift. Mainannya bapaknya robot. Bagus itu. Itu tipsnya puasa yang dari kecil tuh gimana ceritanya tuh? Biar kita kan punya anak ya, disuruhin puasa susah banget ya. Kita pengen tahu nih saat resepnya. Itu memang saya punya guru SD gitu ya, yang memotivasi saya. Bahkan guru SD itu sudah tua, ungkuk-ungkuk. Tapi alhamdulillah sering ke Jakarta itu, main ke Bekasi ke tempat saya gitu. Masih hidup sekarang? Masih hidup, alhamdulillah. Ketika mau haji, saya mau haji gitu, beliau datang gitu. Dia yang ngajarin bagaimana sholat tahajud, bagaimana sholat duha, surat apa yang dibaca itu. Puasa Senin Kemis itu gitu. Kalau kamu pingin sukses, pingin berhasil gitu, ya kamu sholat, kamu puasa Senin Kemis. Nah, di samping kami orang susah dulu. Jadi orang susah kadang pulang sekolah itu nasi kan digantung, Bu, yang orang Kebumen. Nasinya digantung di atas. Nasi itu ya, nasi apa namanya? Bukan, naruh nasinya kalau sekarang kan. Oh, kalau sekarang ada rice cooker, ya. ada tempat nasi. Kalau dulu namanya cepon. Cepon digantung di atas. Oh. Iya, betul. Nah, gitu. Kalau mau pulang sekolah gitu mau makan, nengok dulu. Lauknya kan biasa ditaruh di atasnya. Nggak ada lauknya, ya udah puasa aja. Daripada cuman nggak makan biasa, puasa sekalian. Puasa sekalian. Usia berapa sekarang? Usia 46 sekarang. Masih muda ya, gagah ya? Kumisnya mantep ya? Alhamdulillah. Usianya 46 tapi nggak kelihatan kayak 45,5 ya. Beda dikit ya. Jadi memang terbiasa karena prihatin, karena memang ya kurang mampu. Bahkan saya mengawalin usaha, Tat. Itu saya baru punya anak buah 2. Ketika itu kerja di yang bongkar mesin biasa. Saya bongkar mesin apa aja bisa, Tat. Tidak bongkarnya aja, ngerakitnya juga bisa gitu. Nah saat itu duit di kantong cuma pas-pasan gitu. Biasa jam istirahat gitu kan waktunya makan. Saya sebelum itu keluar dulu. Padahal keluar cuma wudhu, sholat gitu, dibasahin bibirnya. Udah gantian deh kamu makan, saya udah makan. Karena uangnya pas-pasan. Padahal yang belum makan. Anak buah makan, saya nggak makan. Itu yang cerita dulu ibu nganterin wudhu. Ya itu, ya di kampung kan, mohon maaf ya, WC kan belum ada. Kalau buang air di kebun lah, di kebun. Jadi ibu nganterin pakai sentir gitu kan, duduk, kemudian nganterin wudhu, kemudian sholat, ditungguin di belakangnya. Ibu almarhum. Sudah almarhum itu. Saya juga ngalamin tuh, Den. Buang air besar di kebun. Di Tangerang saya ngalamin tahun 98-99 tuh waktu saya nikah sama istri kan nggak punya WC ya. Nggak punya WC, kita buang airnya di jamban di kebun. Itu kalau yang buang air di situ laki-laki, ikan pada kabur. Kenapa Pak Ustadz? Bawa pentungan, kabur. Oke. Tadi kita udah dengar suka duka dari Bapak Kasran. Isa juga punya suka duka yang berhubungan dengan kedekatannya dengan Allah. Nanti ya, tetap di chatting dengan Yen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nah, Isa juga ternyata katanya pernah membelikan sepeda untuk temennya. Oke. Oh bisa ya? Bisa. Padahal di masjid ya? Oh bisa punya duit ya? Gimana tuh, Sa? Waktu beli sepeda walaupun bekas ya, tapi ngelihat teman-teman kan suka pergi ke pasar kalau terus pergi kemana gitu ya, suka kan nggak ada kendaraan. Nah, ada satu sepeda, cuman punya teman tuh mau dibawa pulang sama teman itu. Kebetulan waktu itu ada yang ngejual sepeda, sama Isa dibeli sepeda itu. Ada teman yang nanya, Isa buat apa beli sepeda, kan nggak bisa naik sepeda. Katanya, Isa juga pengen ketawa sih, ya nggak apa-apa kan bisa dipakai sama kalian gitu. Jadi itu Berapa duit dulu beli? Cuman murah sih, cuman 100.000 ya Mimun ya. 100.000? Alhamdulillah ada. Ada rodanya? Ada rodanya. Ustaz namanya Semuanya sepeda. lengkap. Semuanya lengkap. Cepeceng. Ya insya Allah lah. Subhanallah. Kalau misalkan kita mendekatkan diri dengan Allah, terus mau merenungkan ayat-ayatnya yang positif, maka membantu kita menjadi jiwa kita menjadi stabil, tenang, tetap semangat menjalani hidup, tidak mudah menyerah, karena berpikir positif memampukan diri kita untuk melihat titik terang dari keadaan yang suram. Wih. Isa nih ngomongnya ke orang kuliahan ya. Pintar. Pak Kasran. Ya. Pak Kasran sudah merasakan efek ya. Iya. Ternyata hidup tuh ngalir. Betul. Dan ngalirnya tuh ke tempat yang baik ketika kemudian mendekatkan diri pada Allah dan bla bla bla. Insya Allah. Ya, bagaimana Pak Kasran men-share itu kepada pengusaha-pengusaha lain? Jadi kami punya kelompok namanya Saudagar Muslim. Komunitas Saudagar Muslim Nusantara. Oh. Jadi ada dari Bandung ya termasuk Pak Haji Yus, Kang Heri, dari Jakarta dan lain sebagainya dari Wah, Semarang. kita belum termasuk nih. Iya, belum. Kayaknya saudagar nih. Kayaknya lain kali kita undang. Oh siap. Ada Sharing. berapa kira-kira anggotanya? Anggota belum banyak, sekitar 20-30. Oh oke. Bandung tuh ya? Ya, Bandung, Bekasi, Jakarta. Oh Bandung, Bekasi, Sudah Jakarta. semua itu. Iya, iya. Nah, itu kegiatannya apa aja? Kegiatannya ya terkadang kita mendatangin sebuah pesantren, kemudian di situ bertemu dengan anak-anak yatim, makan bareng dengan anak yatim. Nah, disitulah saya mulai merasakan kebahagiaan. Bahkan disitulah saya mulai merasakan apa arti sholat yang sesungguhnya. Oh. Jadi arti sholat yang sesungguhnya, sholat begini aja kan. Iya. Tapi ketika kita bisa membantu orang lain, bermanfaat buat orang lain, disitulah kita sholat, kita ingat gitu. Allahu Akbar gitu. Ingat ada anak yatim di sana yang perlu dibantu. Gitu. Jadi ya itu tadi yang kelima itu saya buktikan dengan rasa syukur saya dengan mobil yang saya punya. Boro-boro dulu punya mobil tadi. Sepeda buntut aja, rantainya copot mulu buat sekolah. Sekolah Tadi 20 100.000 kilo. nih, yang 100.000 ini nggak pakai rantai loh. Ada. Iya dulu sekolah. Sekarang 20 disyukuri kilo. mobil itu buat ngangkut anak-anak yatim. Insya Allah. Saya betul ya. Saya nggak sedang memuji diri saya sendiri, enggak. Tapi ketika Isa datang gitu ya, saya sampaikan ke istri saya, ayo semangat. Saya sampaikan ke anak-anak saya, ayo semangat. Kita harus lebih baik daripada Isa. Gitu. Cuman ketika memang ada yang nggak kelawan kan dari beliau nih ya, ini itikaf di masjid nih selama berbulan-bulan. Karena kita Masya Allah punya kesibukan ya. Ada salah satu teman saya dan nanti Insya Allah juga akan hadir di sini memberi inspirasi buat Indonesia. Salah satu kawan saya, dia ngapal Qur'annya di atas bis. Karena dia kuliah, dia tidak mau tidur. Nah di atas bis pergi dan pulang itulah dia ngapal Qur'an. Dan subhanallah 2 tahun dia kuliah, 2 tahun itu hafal Qur'an. Jadi selama dalam perjalanan gitu. Ya jadi itikafnya di atas bis. Ada lagi yang itikaf di mie ayam. Ada tukang-tukang mie ayam, ada salah satu tukang mie ayam hafal Quran. Gara-gara dia ngopenin Quran itu. Asal ada yang beli, dia nggak layanin karena dia nggak denger. Alhamdulillah, bangkrut itu. Tapi Masya Allah sekarang jadi juragan properti. Jadi bos. Jadi bos. Jadi kan gini ya, ada orang beli kan ya. Ya. Nih ente ngaji coba. Ya kan gitu. Terus kan beli nih. Bang, mie ayam. Bang, mie ayam.
Oh yang ini mah budak ya? Mungkin sambil nunggu pelanggan datang. Iya tapi karena dia asik sekali dengan Quran, dia akhirnya nggak denger itu kan. Cuman gini Bu ya, tidak semua orang berkenan duduk di sini. Ini gue persoalan juga. Banyak testimoni-testimoni yang hebat-hebat, itu nggak semuanya mau duduk di sini. Mereka takut ria, nggak enak sama teman-temannya, nggak enak sama orang tuanya. Padahal ketika Pak Kasran ini membagi pada orang, Isa membagi pada orang, insya Allah kan bukan karena ria kan, karena ingin membuat orang lain mengikuti kita. Kita masih punya satu segmen terakhir. Sambil ngingetin Den, doa. Kita nanti akan doa bareng-bareng. Sekarang kita kasih waktu, siapa tahu mau doain anaknya sambil dipangku, ya Pak Ustadz. Nah, ambil anaknya dipangku, habis ini kita balik lagi tetap di chatting dengan dia. Insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Seru nih Pak Ustadz, Seru, inspiratif semuanya betul. ya. Kita apresiasi ibu-ibu dulu nih. Ini ibu-ibu nih hari ini rame betul. Rame luar biasa. Oh, subhanallah. Kalau bisa, kalau kita undang tiap hari bisa nggak Bu? Oke. Sekarang kita mau kasih kesempatan. Kalau di sini jemaah yang di studio silakan kalau ada yang mau tanya. Ya silakan. Ya mangga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma dari Majelis Taklim Hal Hidayah dari Geraha Mas Serpong, Tangsel. Mau bertanya Pak Ustadz sama Isa. Ya. Pertanyaan gini Kak Isa, dari sekian banyak surat yang Kak Isa hafal kan begitu banyak ya dari hafalan Al-Quran. Surat yang paling bermakna buat Kak Isa-nya sendiri, paling bermakna. Ya. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kak Isa wabarakatuh. panggilannya. Iya Kak Isa, silakan Kak Isa. Jadi ada surat yang bikin Isa takjub gitu ya, yaitu surat At-Taubah yang tentang masjid itu tadi. Oh, ini yang bukan makana ya. Mau makana ya. Yang makana lil musyrikina ayyamuru masajidallah. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi Isa kenapa suka surat itu? Karena memang melihat masjid-masjid itu kadang luas gitu, tapi isinya sedikit gitu. Kalaupun ada isinya, tapi kebanyakan isinya tuh udah pada tua gitu. Kakek-kakek padang yang isinya tuh. Jadi para pemuda tuh kemana gitu kadang bertanya-tanya gitu. Jadi itu jadi membuat jadi Isa bermakna buat Isa tuh pengen suatu saat nanti ngajak pemuda-pemuda, ngajak anak-anak kecil mungkin bisa mencintai masjid gitu. Bahwa masjid itu milik mereka, masjid itu milik muslim, orang mukmin gitu. Ustadz, untuk menjalin kedekatan sama Allah, selain sholat, puasa, apalagi sih Ustadz yang bisa kita kerjain biar kita secara pribadi makin dekat sama Allah? Saya kira kalau sudah seperti Isa dan seperti Pak Kasran ya, tinggal masalah Maimunahnya saja. Maimunah? Tinggal masalah Maimunahnya saja. Saya nggak boleh nyebut istiqomah. Karena istiqomah itu istrinya Ustadz Jaya. Oh, istiqomah maksudnya? Tinggal istiqomahnya saja, tapi kan nggak boleh ngomong istiqomah. Istri saya aja Maimunah. Jadi tinggal Maimunahnya saja. Bercanda ya. Jadi tinggal istiqomahnya saja. Insyaallah. Ya, jadi kalau udah begini nih panteng-teng, karena yang sulit tuh memang menjaga itu memang sulit. Ya. Baik dan kelihatannya udah waktunya Pak Kasran. Ya, terima kasih. Kita berdoa dulu. Insyaallah. Pemirsa kita berselawat 10 kali. Kita ada 40 kali niat untuk doa bareng dunia.
Ya bukan cuma Indonesia, tapi berbagai negara yang mengikuti chatting IM lewat internet. Mudah-mudahan saat ini berdoa bareng, biar dilihat oleh Allah dan para malaikatnya bahwa kita berdoa. Kita salawat dulu 10 kali. Habis salawat, silahkan berdoa masing-masing. Saya akan mengaminkan dari sini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan pemirsa berdoa masing-masing. Ibu juga, Bapak, Toto, dan semua tamu-tamu. Kru-kru silakan berdoa. Ya Allah, saat ini semua sedang berdoa kepadamu. Doa-doa untuk dia, untuk istrinya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk orang-orang tuanya, untuk kanan dan kirinya, untuk agama dan negaranya, untuk bangsanya, untuk segenap kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, untuk semua kesusahannya, hajatnya, kesulitannya, keperluan dunianya, keselamatan akhiratnya. Engkau kabulkan ya Allah doain. Udah 3 episode berbilang kami berdoa kepadamu bersama ya. 4 episode. Mudah-mudahan Kau izinkan kami terus berdoa padamu ya Allah. Engkau izinkan terus kami munajat padamu ya Allah. Meminta padamu ya Allah. Enggak penting ya Allah doa kami dikabulkan atau tidak. Yang penting Engkau izinkan kami meminta ya Allah. Tapi tidak mungkin juga Engkau tidak mengabulkan tangan orang yang berdoa kepada lisan yang bermunajat padamu. Mudah-mudahan Engkau kabulkan mereka yang merindukan anak. Engkau kabulkan mereka yang merindukan suami, istri. Engkau kabulkan mereka yang merindukan kesehatannya pulih. Engkau kabulkan mereka yang pengen bekerja, berusaha, yang pengen sekolah, pengen kuliah. Engkau kabulkan mereka-mereka yang pengen punya anak soleh, hafiz, hafizah. Engkau kabulkan mereka sedang berdagang dan bekerja. Dan Engkau hasilkan pekerjaan dan usahanya sedang berkah, luas, ridho. Engkau jadikan kami juga semua umat Islam yang tangguh, yang bersih, yang jujur, yang bisa jadi contoh bagi umat-umat yang lain. Engkau jadikan lo Indonesia ini Allah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jangan lewatkan kesempatan emas doa bersama kita semua. Jadi mudah-mudahan acara chatting IM tidak dilewatkan ya Den ya. Amin ya. Karena salah satu yang saya senang Pak Kasran, Isa, Hasan adalah kesempatan doa bareng. Doa bareng. Bayangin coba, se-Indonesia bagaimana cara ngumpulinnya coba. Dengan wasilah Antv, mudah-mudahan Antv terus maju, amin, terus jaya menjadi TV nomor 1 insya Allah di Indonesia. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk Bapak Kasran, Isa, Hasan, Toto Alkit and Friend, terima kasih buat semuanya. Saya Denny Cagur dan saya Yusuf Mansur. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut